I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu tugas ilmu penyakit tropis yang membahas tentang suatu penyakit yang berhubungan dengan penyakit tropis. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Utami. Kemudian di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya Larissa Febrianti. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Di sini kami mengenali penyakit, yaitu penyakit malaria. Penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium, terutama dari Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Malaria termasuk ke dalam golongan penyakit tropis karena penyakit ini pada umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis, di mana nyamuk pembawa penyakit tersebut, yakni nyamuk Anopheles, hidup dan berkembang biak dengan baik di daerah tropis yang memiliki kondisi iklim yang hangat dan lembab. Faktor-faktor lain seperti suhu yang tinggi dan kelembapan memberikan kondisi yang ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak serta menyebarkan parasit penyebab malaria kepada manusia. Yang berikut rantai infeksi penularan penyakit malaria. Nah, penyakit malaria ditularkan oleh beberapa tahap. Yang pertama, mikroorganisme. Nah, penyakit malaria disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium. Nah, genus Plasmodium ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Yang kedua, part of exit atau bagian keluarnya penyakit malaria ini meninggalkan tubuh manusia melalui darah, yaitu melalui gigitan nyamuk atau vektor pembawa penyakit malaria. Yang ketiga, reservoir of source atau sumber penularan. Itu manusia yang terinfeksi malaria adalah reservoir utama penyakit ini. Ada juga beberapa hewan seperti kera, tikus juga menjadi reservoir ini penularan penyakit malaria. Tetapi pada umumnya penularan penyakit malaria ini lebih banyak terjadi pada manusia. Yang berikut, means of transmission atau cara penularan. Nah, penyakit malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Anopheles yang terinfeksi Plasmodium. Nyamuk ini bertindak sebagai vektor yang membawa parasit dari orang yang terinfeksi ke orang yang sehat saat mengisap darah. Yang berikut ada part of exit, entry atau bagian keluar. Nah, parasit malaria memasuki tubuh manusia melalui gigitan nyamuk vektor saat nyamuk tersebut mengisap darah. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin berikut, yaitu hubungan antara globalisasi, urbanisasi, dan sanitasi dengan penyakit malaria. Nah, yang pertama itu globalisasi. Hubungan globalisasi dengan penyakit malaria itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perjalanan meningkatnya penyakit malaria. Nah, meningkatnya mobilitas manusia sehingga mempermudah penyebaran nyamuk Anopheles dan parasit malaria. Hal ini dapat menyebabkan munculnya kembali malaria di daerah yang sebelumnya bebas malaria atau memperparah masalah malaria di daerah yang sudah endemik. Yang kedua itu perubahan iklim. Perubahan iklim ini, pemanasan global dapat memperluas wilayah persebaran nyamuk Anopheles dan memperpanjang musim penularan malaria. Yang kedua itu hubungan urbanisasi dengan penyakit malaria itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pertambahan penduduk kota. Pertumbuhan kota yang pesat seringkali diiringi dengan kepadatan penduduk, sanitasi yang buruk, dan genangan air. Kondisi ini menciptakan tempat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk Anopheles. Yang kedua itu kurangnya akses ke layanan kesehatan. Penduduk di daerah kumuh perkotaan seringkali memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan, termasuk diagnosis dan pengobatan malaria. Yang ketiga itu sanitasi. Sanitasi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu air bersih dan sanitasi yang
kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai meningkatkan risiko penularan malaria. Yang kedua itu pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat genangan air dan tempat berkembang biak nyamuk Anopheles. Selanjutnya itu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu upaya penanggulangan malaria. Yang pertama itu pengendalian vektor, yaitu menggunakan penggunaan kelambu berinsektisida, penyemprotan insektisida dan larvasida untuk mengendalikan populasi nyamuk Anopheles. Yang kedua itu pengobatan malaria yang efektif dan tepat dapat mencegah komplikasi dan kematian. Yang ketiga itu pencegahan dan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang malaria dan cara pencegahannya.